Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Tansani, NIM F2B023019. Di sini saya akan menjelaskan kembali presentasi kelompok 11, yaitu tentang pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, apa aja sih yang dimaksud dengan pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan? Yang pertama yaitu pendidik. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Yang kedua yaitu tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan adalah tenaga personil yang berkecimpung di dalam lembaga atau organisasi pendidik yang memiliki wawasan pendidikan, memahami falsafah, ilmu pendidikan, dan melakukan kegiatan pelaksanaan pendidikan mikro atau makro, atau penyelenggaraan pendidikan. Tenaga kependidikan dan pendidik dalam proses pendidikan memegang peran strategis terutama dalam upaya membentuk watak bangsa melalui perkembangan kepribadian dan lain-lain yang diinginkan. Dipandang dari dimensi pembelajaran, peran pendidik dalam masyarakat Indonesia tetap dominan sekalipun teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran berkembang amat cepat. Manajemen tenaga pendidik dan pendidikan dapat Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk dalam organisasi pendidikan sampai akhir berhenti melalui proses perencanaan SDM, seleksi, penempatan, pemberian, konferensi, penghargaan, pendidikan, dan latihan atau perkembangan dan pemberhentian. Tujuan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan berbeda dengan manajemen sumber daya manusia pada konteks bisnis. Di dunia pendidikan, tujuan manajemen SDM lebih mengarah pada pembangunan pendidikan yang bermutu, membentuk SDM yang handal, produktif, kreatif, dan berprestasi. Hak dan kewajiban pendidik dan tenaga pendidikan dibahas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berikut ini adalah beberapa hak dan kewajiban pendidik dan kependidikan. Yang pertama yaitu hak. Hak yang pertama yaitu mendapatkan penghasilan yang dijamin kesejahteraan sosial dan memadai. Yang kedua yaitu mendapat penghargaan sesuai dengan prestasi dan tugas. Yang ketiga yaitu mendapat pelindungan hukum dan melaksanakan tugas. Yang keempat yaitu mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Yang kelima yaitu mendapatkan kesempatan untuk menggunakan sarana dan prasarana pendidikan. Selanjutnya yaitu kewajiban. Yang pertama yaitu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Yang kedua yaitu meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas akademik secara berkelanjutan. Yang ketiga yaitu bertindak objektif dan tidak diskriminatif. Yang keempat yaitu menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan hukum, kode etik, nilai-nilai agama, dan etika. Yang kelima yaitu memelihara dan menepu persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya yaitu tugas dan tanggung jawab tenaga pendidikan adalah melaksanakan administrasi, pengelolaan pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menjunjung proses kependidikan. Berikut adalah contoh tenaga kependidikan yaitu menyusun program kerja tahunan, mengelola sumber dana dan pengeluaran, membuat laporan keuangan bulanan dan tahunan, membuat surat keputusan kepala sekolah,
mengordinasi pengadministrasian keuangan sekolah, menyiapkan jadwal kuliah, ruang kuliah, pengampu, prestasi, menyiapkan kartu rencana studi, kartu hasil studi, membangun persiapan kegiatan ujian atau semester, atau skripsi, atau tesis, menata arsip dan dokumen data kependidikan, memproses pembuatan surat keterangan pemanggilan, pemberitahuan, dan kegiatan akademik. Tujuan pengelolaan pendidikan dan tenaga kependidikan. Pengelolaan pendidikan dan tenaga kependidikan bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang efektif, efisien, dan berkualitas. Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, diharapkan pendidikan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Nah, itu semua adalah pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah. Nah, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.